Iran memberikan lampu hijau kepada proksinya Hizbullah Lebanon untuk meningkatkan serangan jika Israel menyerang Rafah, selatan Gaza. Di sisi lain, Hizbullah juga bersiap menghadapi kemungkinan serangan IDF di Lebanon. Dikutip i24 News dari media Turki Arab Post Sabtu 2 Maret bahwa Hizbullah meminta Iran untuk meningkatkan pasokan rudal dan drone. Sumber Iran dan IRGC menyebut Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah melakukan pertemuan dengan pasukan elit Houthi IRGC Ismail Hani di Beirut awal pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Hani menyebut perlunya persiapan kemungkinan operasi besar-besaran Israel di Lebanon. Hal ini menanggapi laporan baru yang mengutip para pejabat Amerika Serikat yang menyebut kemungkinan operasi Israel di Lebanon telah ditambahkan ke dalam laporan intelijen harian. AS menilai Israel akan memperluas serangannya di perbatasan utara setelah melakukan manuver daratnya di Rafah. Serangan tersebut dapat dimulai pada akhir musim semi atau awal musim panas. Dengan demikian, Nasrullah dilaporkan meminta Hani untuk mengirimkan lebih banyak rudal balistik jarak pendek dan menengah ke Lebanon. Selain itu, Hizbullah juga meminta drone serta sistem pengawasan dan komunikasi Rusia. Sumber Iran yang dekat dengan Hizbullah menyebut pengiriman senjata akan dimulai dalam beberapa hari mendatang melintasi Suriah. Serangan brutal Israel yang menyebabkan tewasnya 112 warga Gaza mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati. Ia lantas memberikan satu pernyataan serius terkait penghentian operasi militer di Gaza. Mikati dalam pernyataannya pada Kamis 29 Februari menegaskan jika rezim Zionis ingin serangan-serangan Hizbullah berhenti, maka mereka juga harus menghentikan agresi militer ke Gaza. Ia meyakini jika Israel berhenti menyerang Gaza, maka Hizbullah Lebanon juga akan menghentikan serangannya. Ia mengatakan bahwa kesepakatan akan segera dicapai awal minggu depan. Menurut Najib Mikati, kesepakatan yang dicapai di Gaza dapat menjadi jalan bagi terwujudnya ketenangan permanen di Lebanon. Ia menjelaskan jika kesepakatan tercapai di Gaza, pihak terkait akan melakukan perundingan padat sampai mewujudkan stabilitas jangka panjang di selatan Lebanon. Mikati memperingatkan kondisi Gaza saat ini yang semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, ia meminta militer Israel segera menghentikan melakukan agresi di Gaza maupun Lebanon. Israel menyerang kerumunan warga Gaza yang sedang berebut bantuan kemanusiaan pada Kamis 29 Februari lalu. Akibat serangan itu lebih dari 100 orang meninggal dunia. Namun ada cerita ajaib dari salah satu korban selamat atas tragedi tersebut. Pria Palestina selamat meski diberondong peluru Israel. Satu di antara kesaksian para korban dan kekejaman itu diunggah aktivis di media sosial. Dalam video itu pria menceritakan bagaimana beberapa koin logam menangkis peluru yang ditembakkan oleh pasukan pendudukan Israel. Koin tersebut berfungsi sebagai perisai dan mencegah peluru mematikan. Meski demikian, dia hanya menderita luka-luka karena desakan saat menyerbu bantuan makanan. Pria itu juga memperlihatkan beberapa koin yang dikantongi di saku bagian paha dan dada kirinya. Tampak koin tersebut ada yang melengkung hingga rusak. Seperti diketahui, insiden tewasnya ratusan orang saat berebut makanan ini mendapatkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk kelompok militan Hamas, PBB, Israel, dan Amerika Serikat. Saksi mata yang ada di lokasi kejadian mengakui bahwa pasukan Israel sengaja melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga yang mengantre bantuan makanan. Namun militer Israel memberikan klaim yang berbeda dengan menyebut bahwa korban tewas karena kepanikan yang berujung saling dorong-mendorong. Di sisi lain, Israel juga mengakui bahwa tentaranya telah melepaskan tembakan. Militer Israel mengatakan bahwa hanya melepas tembakan ke udara atau ke arah kaki. Faksi-faksi politik dan militer Palestina dilaporkan akan bersatu membentuk Angkatan Bersenjata Palestina. Rencana ini diungkap dalam sebuah pernyataan bersama pada Jumat 1 Maret 2024. Mulai dari kelompok militan Hamas, Fatah, PIJ, PFLP dan faksi lainnya akan menyatukan kekuatannya untuk melawan agresi Israel dan mendorong militer Zionis mundur dari jalur Gaza. Mereka mengatakan semua kekuatan dan faksi Palestina akan terus berupaya untuk persatuan nasional yang komprehensif.
Anadolu Agency melaporkan faksi-faksi Palestina sepakat untuk melanjutkan putaran dialog mendatang terkait bersatunya semua kekuatan Palestina ini. Mereka akan bersatu dalam kerangka Organisasi Pembebasan Palestina, satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul kesimpulan dari pertemuan yang diadakan selama 2 hari di ibu kota Rusia, Moskow. Faksi-faksi Palestina menyatakan persetujuan mereka untuk menghadapi agresi kriminal Israel dan perang genosida terhadap rakyat di jalur Gaza. Para faksi-faksi yang bersatu memiliki misi menggagalkan upaya Israel yang berniat mengusir rakyat Palestina dari tanah airnya. Mereka juga berterima kasih kepada Afrika Selatan yang telah mendukung Palestina dengan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional. Menurut mereka, atas dukungan Afrika Selatan, faksi-faksi lebih semangat dan konstruktif terkait agresi Zionis di Palestina. Agresi militer Israel di Gaza, Palestina masih terus berlanjut meski korban jiwa telah tembus 30.000 orang. Operasi darat pembebasan sandera itu tidak kunjung mencapai hasilnya. Pasalnya, Israel sendiri justru menembaki para sandera yang ditahan Hamas di jalur Gaza. Juru bicara sayap militer Hamas, Brigadir Al-Hassam Abu Ubaidah, mengungkap 7 sandera tewas akibat pemboman militer Israel di Gaza pada Jumat 1 Maret 2023. Hamas mengungkap kematian sandera Israel tersebut terjadi karena pengeboman yang dilakukan tentara Israel sendiri. Belum jelas kapan ketujuh sandera itu meninggal, namun Hamas sudah berhasil mengidentifikasi 4 dari 7 sandera dan akan segera mengumumkannya. Selain itu, mereka juga mengatakan sejumlah anggota kelompoknya ikut tewas karena serangan itu. Hamas pun mengatakan bahwa jumlah sandera Israel yang terbunuh saat ini telah mencapai 70 orang, namun tidak diketahui apakah klaim tersebut termasuk 30 sandera yang diyakini Israel telah tewas. Sejauh ini, kata Hamas, pihaknya sangat ingin menyelamatkan para tawanan, namun kepemimpinan Israel disebutnya sengaja membunuh tahanan. Abu Ubaidah mengatakan kelompoknya masih tertarik melakukan kesepakatan dengan Israel untuk pertukaran sandera dan tahanan. Pembebasan sandera menjadi salah satu poin utama dalam pembicaraan gencatan senjata di Qatar yang telah berlangsung berbulan-bulan. Menteri Kabinet Perang Israel Benny Gantz akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat minggu depan. Namun, kantor Perdana Menteri Israel murka atas langkah tersebut. Pasalnya, Gantz terbang ke Washington tanpa persetujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Media Yediot Ahronot pada Jumat 1 Maret melaporkan bahwa Gantz tidak berkoordinasi dengan Netanyahu terkait serangkaian kunjungannya ke Amerika Serikat. Adapun kunjungan ini terjadi saat upaya untuk mengamankan kesepakatan pertukaran sandera yang telah berlangsung cukup lama. Kunjungan Gantz diam-diam ini juga terjadi di tengah laporan Amerika Serikat menyebut bahwa Gedung Putih kehilangan kesabaran terhadap tingkah Netanyahu dalam perang dan tuduhan bahwa dia ditahan oleh mitra pemerintahannya Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Terkait hal itu, kantor Perdana Menteri menegaskan bahwa langkah Gantz bertentangan dengan peraturan pemerintah, di mana setiap menteri seharusnya mengkoordinasikan perjalanannya terlebih dahulu kepada Perdana Menteri, termasuk persetujuan atas rencana perjalanan tersebut. Gantz akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat minggu depan. Gantz juga diperkirakan akan melanjutkan perjalanan ke London usai bertolak dari Washington. Militer Israel menargetkan sebuah villa di pantai Suriah pada Jumat 1 Maret 2024. Akibat serangan tersebut, dilaporkan 3 orang tewas termasuk seorang penasihat militer Iran. Serangan udara terbaru ini adalah hari ketiga berturut-turut Israel menargetkan Suriah. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris menyebut serangan Israel di Villa Suriah menyebabkan 3 ledakan dahsyat di pusat Banias di Mediterania. Bangunan yang melindungi kelompok proksi Iran itu hancur total. Sumber di Suriah mengatakan perwira senior IRGC Iran yang bertanggung jawab mengawasi pasukan di Suriah Timur tewas. Penasihat Iran tewas bersama warga non-Suriah lainnya yang bersamanya saat serangan terjadi. Sehari sebelumnya, serangan Israel juga membunuh seorang pejuang Hizbullah di Suriah dekat perbatasan Lebanon. Sejauh ini, Israel telah melancarkan ratusan serangan udara terhadap sasaran-sasaran di Suriah sejak Perang Saudara pecah pada tahun 2011.
2011. Serangan-serangan tersebut terutama menargetkan pasukan yang didukung Iran termasuk militan dari Hizbullah Lebanon serta posisi tentara Suriah. Teheran mengatakan pihaknya mengerahkan pasukan di Suriah atas undangan Damaskus namun hanya sebagai penasihat. Serangan tersebut meningkat sejak perang Israel dengan kelompok militan Palestina Hamas dimulai pada 7 Oktober. Israel jarang mengomentari serangan individu namun berulang kali mengatakan tidak akan membiarkan Iran memperluas kehadirannya di Suriah. Perang Suriah telah merenggut nyawa lebih dari 500.000 orang dan membuat jutaan orang mengungsi sejak pecah pada Maret 2011. Pasukan Israel di Gaza, Palestina dilaporkan menghancurkan tubuh seorang pria Palestina dengan cara melindasnya menggunakan tank atau bulldozer. Kekejaman Israel di Gaza ini diungkap oleh pemantau hak asasi manusia Euro-Mediterania pada Jumat 1 Maret 2024. Melansir Middle East Eye, pria tersebut diyakini berada dalam tahanan Israel. Tidak diketahui pasti apakah pria Palestina itu masih hidup atau sudah mati saat ditabrak. Adapun insiden ini terjadi di daerah Zaitun di Jalan Saleh Al-Din dekat pabrik Star di selatan kota Gaza pada Kamis 29 Februari. Gambar jenazah setelah insiden tersebut juga dibagikan secara online oleh kelompok hak asasi manusia. Terlihat tubuh korban hancur total dan kemungkinan sulit diidentifikasi. Namun terdapat kabel tis di tangannya yang menandakan bahwa dia adalah tahanan Israel di Gaza. Juru bicara Euromed Muhammad Shehada mengatakan di X bahwa para saksi mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa pria tersebut ditahan dan diinterogasi pasukan Israel sebelum dia ditabrak oleh kendaraan lapis baja. Militer Israel mengatakan kepada Middle East Eye bahwa mereka sedang memeriksa insiden tersebut. Rami Abdu, ketua kelompok hak asasi manusia, mengatakan bahwa mereka yakin ribuan warga Palestina telah dilindas tank Israel. Sebagian besar menurut dia berada di Gaza Utara di tempat-tempat seperti Beit Lahia, Beit Hanon, dan Zaitun, serta di sepanjang jalan pesisir Al-Rashid yang biasa digunakan warga Palestina untuk mengungsi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.